Halo Sobat PPPK 2021, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kompetensi teknis profesional. Kita memasuki kompetensi teknis profesional dari soal-soal tryout nasional yang kemarin kita selenggarakan. Kita mulai dari pembahasan kompetensi teknis profesional bahasa Indonesia berdasarkan FR pada tahap yang pertama. Nomor 26. Buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah pepaya mengandung papain dan serat yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Kandungan vitamin C dalam buah pepaya dapat memperbaiki sistem imunitas tubuh. Sementara itu, biji pepaya juga mengandung flavonoid untuk menjaga kesehatan ginjal. Pertanyaan adalah jenis paragraf di atas adalah A. Narasi, B. Deskripsi, C. Argumentasi, D. Eksposisi, ataukah E. Persuasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 adalah D. Teks tersebut atau teks di atas tadi menunjukkan fakta. Berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan manfaat buah pepaya bagi kesehatan. Sehingga teks tersebut termasuk ke dalam teks eksposisi. Karena paragraf eksposisi adalah paragraf yang menyajikan suatu informasi berdasarkan fakta. Nomor 27. Penggunaan masker dapat mengurangi risiko penularan virus corona. Masker dapat menghalangi virus masuk ke tubuh. Penggunaan masker harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Gunakan masker yang benar agar terhindar dari virus corona. Jenis paragraf di atas adalah A. Narasi, B. Deskripsi, C. Argumentasi, D. Eksposisi, ataukah E. Persuasi. Nomor 27 pembahasannya adalah jawaban yang tepat E. Teks di atas menunjukkan ajakan menggunakan masker secara benar. Nah, sehingga teks tersebut termasuk ke dalam persuasi karena berisikan ajakan kepada pembacanya. Nomor 28. Kebiasaan merokok sangat membahayakan kesehatan. Ada berbagai bahan kimia berbahaya dalam kandungan rokok. Zat kimia tersebut dapat menimbulkan kanker apabila terhirup, ya ini terhirup ya harusnya ya, terhirup oleh perokok. Perokok pasif lebih rentan terkena bahaya rokok. Rokok juga menimbulkan ketergantungan pada pemiliknya. Jenis paragraf di atas adalah A. Narasi, B. Deskripsi, C. Argumentasi, D. Eksposisi, ataukah E. Persuasi. Jawaban yang tepat adalah C. Teks di atas berisikan pendapat atau argumen mengenai bahaya rokok. Ini argumentasi berkaitan dengan bahaya rokok. Sehingga teks tersebut termasuk ke dalam teks argumentasi. Paragraf yang berisikan pendapat yang didukung dengan data dan penulis berusaha meyakinkan pembacanya dengan data yang disajikan, ya, berarti ada upaya untuk meyakinkan pembacanya, maka itu adalah argumentasi. 29. Pagi itu Davin sudah siap berangkat ke sekolah. Sebelumnya ia tidak lupa sarapan. Saat hendak berpamitan, ibunya menegur Davin. Ibunya menyuruh Davin melihat salah satu bagian dari kakinya. Ternyata kaki kanan dan kiri Davin memakai kaos kaki berbeda. Jenis paragraf di atas adalah A. Narasi, B. Deskripsi, C. Argumentasi, D. Eksposisi, ataukah E. Persuasi. Pembahasan yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Teks di atas terdapat alur cerita, latar, dan tokoh sehingga teks tersebut dimasukkan ke dalam teks narasi. Di mana paragraf narasi itu adalah paragraf yang menceritakan tentang peristiwa atau kejadian secara kronologis ya teman-teman ya. Yang di dalamnya terdapat alur cerita, tokoh, konflik, dan latar belakang yang biasa kita temui dalam suatu cerita, baik itu novel ataupun jenis-jenis cerita yang lainnya. Maka karena ini bersifat kronologi suatu peristiwa, maka jawaban yang tepat adalah A. Paragraf narasi. Nomor 30. Tidak lama dengan rasa penasaran, ku coba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kakiku seorang gadis berambut panjang menarik hatiku sambil melirik, ku perhatikan dia. Rambutnya panjang dan pirang, matanya memandang sayu ditambah dengan bibirnya yang tipis, dia membuat jantungku berdetak
Hebat. Rasanya aku mengenalnya, tapi di mana? Jenis paragraf di atas adalah A. Narasi, B. Deskripsi, C. Argumentasi, D. Eksposisi, ataukah E. Persuasi. Berdasarkan paragraf tersebut, jawaban yang tepat adalah B, yaitu adalah teks di atas menggambarkan objek yang bertujuan agar pembacanya itu dapat melihat, mendengarkan, maupun merasakan objek yang digambarkan tersebut. Sehingga teks di atas termasuk teks deskripsi, di mana paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek, ya, yang bertujuan agar pembaca dapat melihat, mendengarkan, dan merasakan objek yang digambarkan. Sehingga teks di atas termasuk deskripsi. Nomor 31. Perhatikan kalimat berikut ini. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nomor 2. Semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. 3. Sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. 4. Sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. 5. Hadirin sekalian dimohon berdiri. 6. Hadirin dimohon berdiri. Dan termasuk kalimat efektif adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 6, D. 2, 4, dan 6, E. 1, 2, dan 6. Jawaban yang tepat adalah C. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakaiannya ya dengan tepat dan dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat guna. Syarat untuk menjadi kalimat efektif adalah kesepadanan struktur, 2. Keparalelan bentuk, 3. Kehematan kata, efektivitas, yang keempat kecermatan penalaran. Maka ketika kita lihat soal tersebut, ya, yang sesuai adalah nomor 2. Semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Kemudian nomor 3, sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Dan yang ke-6, hadirin dimohon berdiri. Jadi tidak perlu hadirin sekalian itu, tapi hadirin dimohon berdiri sudah mencakup seluruh yang hadir. Maka jawabannya adalah C. Nomor 32. Perhatikan kalimat berikut ini. 1. Pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. 2. Kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. 3. Arus menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. 4. Bu Inang menyeduhkan teh hangat yang sangat manis ke dalam cangkir kami. Yang termasuk kalimat tidak efektif adalah nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang tepat adalah D4. Kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Bisa dikatakan efektif apabila kalimatnya itu akan diubah menjadi kurangnya apresiasi, dapatnya tidak usah dituliskan, kurangnya apresiasi mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Nomor 33, penulisan daftar pustaka yang tepat untuk buku yang berjudul Komposisi, karangan Goris Keraf, diterbitkan oleh Nusa Indah di ND Flores tahun 1985 adalah. Jadi dalam penulisan daftar pustaka, teman-teman bisa melihat pilihan A sampai E ya. Yang benar itu kita contohkan seperti ini. Ada sebuah judul buku, jadi kita harus tahu terlebih dahulu judul bukunya apa. Kemudian yang kedua adalah penulisnya, yang ketiga penerbitnya, yang keempat kota terbit penerbitnya, dan yang kelima adalah tahunnya. Dan penyusunannya adalah pertama adalah penulis. Jika itu adalah satu orang penulis, maka nama pertama dan nama kedua atau selanjutnya itu dibalik ya. Seperti ini, John F. Knight ya, jadi dibalik Knight, John, kemudian habis itu tahun, setelah itu adalah judul. Setelah tahun, kemudian judul. Di judul ini tercetaknya miring ya, atau italik. Kemudian setelah itu adalah kota penerbitnya, yaitu Bandung. Kemudian ada titik 2, yaitu adalah penerbitnya. Dalam hal ini Indonesia Publishing House. Nah, berarti untuk soal ini ya, yang tepat apa? Karena ini pengarangnya adalah satu orang, Goris Keraf. Berarti kita balik Keraf, Goris, oke.
kemudian habis itu titik tahun 1985, setelah itu judulnya adalah komposisi di italic, kemudian setelah itu adalah kota penerbit Inde Flores, titik 2 adalah penulisnya atau penerbitnya. Berarti yang benar adalah yang E. Lanjut, nomor 34, buku manajemen personalia, penulis Henry Rahman Ranupondoyo dan Suat Husnan. Kemudian setelah itu adalah penerbitnya BPFE Yogyakarta, tahun penerbitnya 1985. Ya, yang tepat apa? Berarti karena ini ada dua penerbit, yang dibalik namanya adalah penulis karena ada dua penulis ya, maksudnya ada dua penulis. Ada dua penulis yaitu Henry Rahman Ranupondoyo dan juga Suat Husnan. Yang kita balik adalah penulis pertamanya. Berarti penulisannya Ranupondoyo, Henry Rahman, kemudian dan Suat Husnan, kemudian tahunnya 1989, kemudian judul bukunya adalah Manajemen Personalia di garis miring atau dicetak miring, ya, dicetak miring maksudnya, atau italik. Kemudian setelah itu kota penerbit Yogyakarta, titik 2 adalah nama penerbit yaitu BPFE. Maka jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 35, judul artikel contoh daftar pustaka dari buku. Penulisnya Muhammad Ridwan, kemudian tanggal tayang 10 Juli 2020, waktu akses 3 Maret 2021 pukul 20.20, URL-nya https dpublish.com /contoh daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dari sumber internet di atas yang tepat adalah, silakan sobat PPPK mencermati option A hingga E. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 35 adalah yang A, dimana kita analisis terlebih dahulu. Judul artikelnya adalah contoh daftar pustaka dari buku. Penulisnya Muhammad Ridwan, tanggal tayangnya 10 Juli 2020, waktu aksesnya 3 Maret 2021 pukul 20.20. URL-nya https dpublish.com /contoh daftar pustaka. Maka penulisan pertama adalah penulisnya dibalik Ridwan, Muhammad, kemudian habis itu tahunnya. Setelah itu adalah judul artikelnya diberikan tanda petik. Nah, koma ya, URL-nya itu apa? https dipublish tadi. Sudah, setelah itu diberikan tanda koma, diakses pada tanggal dan waktu kapan, yaitu 3 Maret 2021. Pukulnya berapa? Pukulnya adalah 20.20. Ya, jadi yang ditulis di sini adalah waktu aksesnya, waktu memperoleh informasi dari artikel tersebut, ya. Maka jawaban yang tepat adalah option yang A. Oke, demikian video pembelajaran mengenai pembahasan kompetensi teknis profesional bahasa Indonesia dari soal nomor 26 hingga 35. Semoga bermanfaat dan saksikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memberikan semangat kita dalam membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Salam hebat, salam cerdas Sobat PPPK 2021. Terima kasih.